Oke teman-teman, semangat pagi, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar. Ini merupakan video kedua mengenai tema analisa singkat fundamental menggunakan Stockbit. Nah, di video sekarang, seri kedua ini kita akan belajar bagaimana sih caranya melihat analisa fundamental, melihat analisa fundamental menggunakan Stockbit. Nah, memang biasanya analisa fundamental cenderung dengan membaca laporan keuangan, tapi di video kali ini saya akan coba bagaimana caranya menggunakan Stockbit ini untuk menganalisa fundamental tanpa harus melihat atau membaca dari laporan keuangan. Yuk kita simak baik-baik videonya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu book value per share dan return of equity. Nah, di video sekarang kita akan coba belajar atau melihat fitur dari Stockbit untuk melihat indikator dari fundamental ini. Nah, indikator fundamental ini yang selalu biasanya menggunakan atau membaca laporan keuangan, menulis. Nah, ini dengan cara ini kita lebih mudah lagi, yaitu dengan contohnya seperti grafik. Gimana caranya? Nah, pertama-tama kita buka dulu di sini Stockbit. Jadi ini adalah tampilan Stockbit dalam menu Home. Seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Terus melihatnya dari mana? Melihatnya, teman-teman bisa melihat dari sini, menu chart. Nah, Stockbit sendiri sebenarnya sekarang sudah ada versi webnya dan ada versi aplikasinya. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan coba bagaimana menggunakan Stockbit pada aplikasi ya, aplikasi Windows. Nah, ini kita masuk ke chat. Setelah masuk ke chat, kita coba ya, saya pilih salah satu saham. Ini bukannya pom-pom, tapi ini kita sebagai contoh. Nah, ini tampilan ketika melihat dari chart teknikalnya. Seperti itu, melihat dari chart teknikalnya. Nah, pengen tahu gimana sih caranya itu membuka atau melihat eh, harga atau book value per share-nya gitu. Nah, atau misalkan, aduh gimana nih ROE-nya berapa emang bisa dilihat ya dari sini ROE-nya atau book value per share-nya bisa loh teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke indikator di sini. Di indikator ini pilih yang di sini kan ada teknikal, ada fundamental. Teman-teman pilih yang fundamental. Nah, untuk yang book value per share, teman-teman tinggal list di sini. Fresh book, fresh to book value. Nah, klik di sini, nanti akan muncul ini. Nah, ini adalah harga wajar dari suatu saham. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat dari return of equity-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Return of equity, return of equity di sini ROE-nya. Nah, ini geser ke fundamental, terus geser menunya ke bawah, di sini ada return of equity. Nah, ini dia. Teman-teman tinggal geser ke atas. Nah, seperti ini. Oke, book value per share-nya sudah ada. Oh, fresh. Ini book value per share-nya bukan yang ini, ternyata value book per share-nya itu ada di sini. Nah, jadi kita bisa melihat di sini mana sih book value per share-nya. Tinggal digeser aja ke atas. Jadi kalau teman-teman pengen dipindah-pindahkan, ini tinggal geser-geser, ini yang ke atas, atau misalkan ini bisa ke bawah, oh ya hilang. Ini misalkan kita cari lagi volumenya. Volume itu di sini. Jadi selain fundamental, kita juga bisa melihat dari volumenya ini saham lagi ramai atau enggak gitu ya. Nah, kita lihat di sini tambah volume. Nah, jadi kalau mau pindah ke atas, ke bawah, tinggal geser di sini. Nah, di sini kita lihat chartnya dari setiap
waktu kelihatan ROE-nya ada kenaik, ini ada turun, ini ada naik gitu ya. Nah, ini harga wajar sahamnya pun juga ada turun, ada naik gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ROE-nya. Berarti kalau di sini ini ROE-nya adalah sekarang di 10% gitu. Nah, kalau misalkan untuk harga wajar sahamnya berapa sih? Harga saham wajarnya sekarang di 1.700, sedangkan sekarang harganya di 1.300. Oh, bisa ditekan murah dong si Pegas ini. Ya, belum tentu ya. Kita lihat lagi. Tapi biasanya kalau melihat dari ROE ini adalah 10 kali. Nah, saya pernah baca dari bukunya Pak Teguh Hidayat, di mana si ROE ini kalau misalkan ROE-nya 10 kali, berarti harga wajarnya itu adalah satu dikali harga dari book value-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ROE-nya itu ada 30 kali, 30%, berarti harga wajarnya adalah book value per share-nya itu 3 dikali 1,7, 1.700. Jadi harga wajarnya itu sekitaran 4 ribuan gitu. Nanti kita coba simak sama-sama ya, di mana nanti kita coba di next video melihat harga saham wajarnya itu, harga atau harga yang sekarang ini akan mendekati dengan harga wajarnya. Bahkan kalau misalnya kita melihat, kita bisa analisa ketika eh, harga wajarnya itu naik, itu belum tentu juga sih, belum tentu juga harganya naik. Tapi kalau saya melihat ini dari ROE-nya, kalau ROE-nya cenderung naik, nah ini harganya akan mengikuti gitu. Tapi ya itu tadi, nggak semuanya ini sebagai patokan bahwa oh ini Facebook value-nya naik terus, sahamnya akan naik terus nih, nggak juga jadi patokan gitu. Ini harus ada keterkaitan dari dua indikator ini. Jangan sampai teman-teman juga melihat, wah ini harganya terus naik, eh, tapi harganya turun, kenapa ya gitu. Nah, jangan salahkan karena di saham ini tidak ada ilmu pasti, kita hanya menganalisa. Nah, kalau saya di sini, saya mempermadukan antara fundamental di mana indikator-indikator fundamental yang sekarang ini saya melihat, oh ini ternyata ada ROE-nya kenaikan, terus ini harga wajarnya pun juga naik. Nah, saya akan coba entry, atau misalkan ini harganya wajarnya masih murah nih, sahamnya masih murah, terus ROE-nya juga masih murah, tapi sahamnya turun terus. Nah, saya mempermadukan teknikal dengan fundamental, di mana ketika harga turun, tapi ROE-nya naik gitu ya, atau misalkan Facebook book value per share-nya itu juga naik tapi harganya turun, saya akan cut loss dulu. Saya akan cut loss dulu, setelah itu saya coba akan cover di mana titik itu dia mantul gitu. Jadi tetap dimonitor. Walaupun misalkan ROE-nya masih bagus gitu ya, PBV-nya juga ya book value-nya juga masih bagus gitu ya. Tapi sahamnya turun terus. Nah, saya nggak akan rela untuk terus turun ke dalam, tapi saya akan cut dulu di situ, di batasnya saya akan cut, dan saya akan coba masuk lagi ketika dia sudah mantul gitu. Dan itu tetap jadi watchlist saya karena apa? Dari nilai fundamentalnya itu bagus seperti itu. Nanti di next video saya akan coba ambil contoh salah satu case di mana saham dari fundamentalnya bagus tapi sahamnya bergeraknya cukup liar gitu. Tapi saya akan menentukan titik entry saya dan beberapa kali itu saya cuan di saham itu. Oke ya. Itu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semangat pagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.